Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, ini dari pria usia 40 tahun, dari 0815 110 dan seterusnya. Hampir 1 tahun ini saya, istri dan anak-anak ikut ibadah online Rehoboth Gading. Sebenarnya kami jemaat sebuah gereja di area Gading juga, tapi sejak pandemi kami lebih tertarik dan menerima kebenaran-kebenaran dari khotbah Bapak. Termasuk anak saya yang setia ikut sekolah minggu online Rehoboth. Hampir tiap malam kami dengar ulang khotbah-khotbah acara Anda bertanya. Kadang sampai tertidur dan YouTube terus putar khotbah-khotbah sesuai random YouTube. Kadang saya bangun dan yang terdengar khotbah pendeta lain. Dan seringkali telinga saya jadi gatal kalau dengar khotbah-khotbah pendeta lain, apalagi yang diselingi dagelan-dagelan konyol atau spirit motivator yang langsung turn off, ya. Langsung dimatikan. Sampai saat ini saya masih belum dapat kliknya, seperti apa sih yang dikatakan mencintai dunia? Contoh, saya ingin ganti mobil. Karena mobil tersebut sudah 10 tahun kami pakai, dan kondisinya juga kurang baik. Saya jadi bingung. Ini masuk kategori cinta dunia atau bukan? Nah, ini saya jawab dulu ya. Saudara, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan untuk memuaskan diri, apalagi untuk prestis. Apapun bentuk barang itu, kalau memang kita butuhkan harus kita beli. Berapapun harganya. Tetapi kalau kita membeli sesuatu hanya untuk kesenangan diri kita, apalagi untuk prestis harga diri, itu yang salah. Jadi kalau kita memiliki barang untuk sebuah kesenangan diri sendiri demi memperoleh prestis, itu duniawi. Tetapi untuk kebutuhan berapapun harganya, bukan duniawi. Jadi ini tergantung dari sikap hati kita. Oke, saya kira itu. Pertanyaan berikut. Saya juga mau bertanya, Pak, saya punya mami usia 73 tahun dengan Parkinson. 3 hari ini sensornya agak kacau, maksudnya A tapi ngomongnya D. Bagaimana dengan kondisi orang tua yang seperti ini? Mungkin sudah sulit untuk memahami khotbah-khotbah Bapak. Mami saya sejak remaja melayani pekerjaan Tuhan. Terakhir jadi bendara gereja, tapi gereja aliran kemakmuran. Bagaimana ya Pak, cara mami saya bisa paham kebenaran-kebenaran yang Bapak sampaikan dengan kondisi seperti ini? Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang pertama, setiap orang itu memiliki porsi yang berbeda-beda. Porsi mami ya seperti ini. Ya, sejak muda ia ada dalam satu lingkungan di mana apa yang dia dengar itu tidak seperti yang saya sampaikan. Tetapi bukan berarti dia masuk neraka. Ya. Teologi kemakmuran memang tidak membuat orang atau belum pasti membuat orang masuk neraka. Tapi tidak membuat seseorang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, karena yang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah itu orang percaya yang sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Tapi kalau masih punya percintaan dunia ya tidak bisa. Memang tidak pasti menjadi bejat atau jahat, tapi tidak akan pernah bisa menjadi seorang yang sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Jadi saya kira mami Anda yang dari muda melayani, besar kemungkinan dan agak lebih yakin saya dia tetap masuk surga. Adapun
penilaian Tuhan atas mami Anda ini atau orang-orang seperti ini, tentu penilaian Tuhan pada waktu di mana ia memiliki kesadaran penuh, belum pikun, belum mengalami keadaan seperti ini. Lalu kalau Anda tanya saya bagaimana cara mami saya mengenal kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan, mungkin kita tidak bisa mengharapkan lagi. Dengan kondisi mami, usia, dan kekurangan-kekurangan secara psikologis ini. Tetapi saudara, ya penanya bisa tetap membimbing mami untuk siap masuk ke kekekalan bertemu dengan Tuhan. Walaupun hanya menjadi anggota masyarakat. Ya, dengan keadaan mami seperti ini, kita harus melayani dengan kesabaran. Ya, saya kira cukup itu. Nah, kalau saya hubungkan dengan soal kepikunan misalnya. Ketika pikun orang sudah kehilangan kesadaran, tidak seperti pada waktu masih sehat, secara mental, psikologi. Tuhan pasti menilai pada saat orang itu dalam kondisi sadar. Kalau sudah tidak, tentu Tuhan tidak menilai dalam kondisi tersebut. Ya, oke, cukup. 08216523 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya wanita berusia 37 tahun, sudah menikah memiliki 3 anak, SMP, SD, dan yang masih 2. Dulu kami menikah secara Muslim, Pak. Dan saya memilih kembali jadi Kristen dan sekarang saya ikut dalam pelayanan di satu sinode gereja. Anak-anak saya tidak tinggal sama saya, 1 orang. Tidak tinggal dengan saya 1 orang pun, Pak. Dan suami saya menikah lagi dengan wanita lain. Padahal kami belum sah cerai di mata hukum. Saya minta anak-anak saya supaya tinggal bersama saya, enggak dikasih. Kami tidak sama lagi, udah ada 4 tahun, Pak. Apa saya ini salah, Pak, karena anak-anak tidak bersama dengan saya. Tapi kalau saya kembali dengan rumah tangga saya, suami ingin saya kembali Muslim lagi, Pak. Sedangkan saya nggak mau, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah tindakan saya ini menyenangkan hati Tuhan karena anak-anak saya nggak bisa bersama dengan saya, Pak. Tapi bukan saya nggak mau, tapi bukan saya nggak mau, tapi nggak dikasih. Tolong saran saya, Pak. Saya tidak bisa memberi saran kalau tidak lengkap penjelasan ini. Ini harus dikonseling dan dibantu seorang pengacara untuk memberi tuntunan atau bimbingan. Tetapi saya harus beritahukan bahwa kalau anak-anak di bawah umur itu ikut istri, ibu maksudnya, 1. 2, kalau suami sudah punya istri secara sah tapi menikah, itu melanggar hukum. Itu ada pidananya. Ya. Tapi bagaimana harus diselesaikan nanti ya dengan lebih akurat, maka kasusnya harus saya tahu mengapa dia pisah. Ya. Sekarang suami sama wanita lain, apakah dia resmi dengan wanita itu? Pasti banyak hal yang belum diungkapkan di sini sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban. Oke. 0878 7876 dan seterusnya. Pak Era, saya jemaat Rehoboth sejak tahun 2000. Beberapa tahun lalu saya ditipu orang cukup besar, padahal sebelum saya meminjamkan uang itu saya berdoa cukup lama minta petunjuk Tuhan. Dan menurut saya saat itu semua sign dari Tuhan membolehkan saya meminjamkan uang tersebut. Walaupun sebagian besar uang itu saya dapat dari beberapa pinjaman bank tanpa sepengetahuan suami. Wow, kasihan. Di saat yang sama suami saya juga memilih kembali ke istri pertamanya karena anak-anaknya mau bunuh diri, kecewa orang tua mereka berpisah. Saya menikah dengan suami setelah dia pisah dengan istrinya 10 tahun.
Setelah menyadari saya ditipu, saya sangat kecewa. Tapi saya tetap membayar cicilan dari bank, dari gaji dan allowance yang diberikan suami, karena suami saya tidak mau berpisah dari saya dan dia memilih menjalani 2 rumah tangga dengan saya dan istri pertamanya juga. Perusahaan tempat saya sudah bekerja cukup lama, dinyatakan akan ditutup karena rugi selama pandemik. Lalu dalam waktu singkat saya mendapatkan pekerjaan lain yang di mata manusia lebih baik secara posisi dan gaji, tapi ternyata tidak bertahan lama karena saya tidak cocok dengan owner untuk hal-hal prinsip dalam bekerja. Saya resign sejak 2020 lalu, Oktober yang lalu. November sampai Desember 2020, saya masih bisa bertahan membayar cicilan bank dari uang BPJS saya. Tapi sampai saat ini saya belum mendapat pekerjaan baru. Saya bingung, Pak. Kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi di hidup saya, Pak? Saya melakukan sesuatu termasuk saat mau pindah kerja, saya selalu berdoa sungguh-sungguh tanya Tuhan. Dalam kelemahan saya, kadang putus asa, Pak, tidak bisa tidur, sering nangis sendiri. Mohon nasihatnya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, Anda sudah salah mengambil keputusan. Yang pertama, menikah dengan wanita yang sudah punya istri ini. Kalau dari dengan pria pertama ini, pria yang sudah punya istri. Ya. Walaupun dia sudah berpisah 10 tahun. Nah, keputusan itu saya tidak yakin. Ya. Tuhan menghendaki. Saya tidak yakin. Ya. Lalu kalau kita melihat di sini, ya, banyak hal-hal yang saya kira Anda sudah salah melangkah. Juga ketika bisnis Anda berdoa, seakan-akan Tuhan mengizinkan. Tidak mudah orang memiliki kepekaan kalau memang belum memiliki kesucian hidup dan sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Tetapi kondisi sudah menjadi seperti ini. Ya, ini rumit sekali. Saya edisi pertanyaan rumit-rumit yang saya tidak bisa menjawab karena saya harus tahu masalah-masalah secara detail. Kalau begini saya susah menjawabnya, nanti salah. Ya. Tapi bagaimanapun karena saya sudah dipercaya menjadi mentor, nanti akan dibimbing. Ya, akan dibimbing. Hanya saya memberikan nasihat, jangan putus asa. Semua bisa dilewati. Jangan putus asa, semua bisa dilewati. Akan dibimbing oleh mentor. Ya. Tapi yang penting, lain kali jangan salah mengambil keputusan. Jadi pada waktu kita berdoa minta petunjuk Tuhan itu, jangan mudah meyakini ini dari Tuhan atau tidak. Karena banyak orang belum sampai punya kepekaan yang cukup untuk itu. Nah, pertanyaannya bagaimana orang memiliki kepekaan yang cukup? Hidup suci. Yang kedua, tidak terikat dengan dunia. Yang ketiga, hidup dalam pengabdian dan pelayanan. Pasti Tuhan beri kepekaan itu. Ya, oke. 0858 4810 dan seterusnya. Pak Era, saya ibu rumah tangga dengan 2 anak. Umur saya 39 tahun. Suami saya sudah dipanggil Tuhan karena kecelakaan. Tersengat listrik. Dan ini sudah 4 tahun berlalu. Kenapa kenangan itu tidak bisa hilang ya Pak? Padahal saya sudah berusaha untuk melupakannya. Dan teman saya juga bilang, sama saya, hidup saya pasti ngenes. Tapi kenyataannya saya menikmati hidup ini dengan penuh bersyukur. Semenjak saya tahu suara kebenaran Injil baru ini, ya, baru-baru ini. Terima kasih ya Pak. Oke. Jadi jangan mendengar suara orang, dengar Truth ID, dengar pemberitaan firman Tuhan. Kondisi ibu ini kondisi yang efektif dituai untuk menjadi kekasih Tuhan. Jadi terima saja kondisi ini. Percaya bahwa meninggalnya suami di dalam dekret Tuhan. Kalau Anda masih mengingat-ingat atau
bersungut-sungut, Anda tidak menghormati kebijaksanaan Tuhan. Kalau mengingat saja bisa, tapi kalau sampai Anda merasa nangis, jadi susah, itu Anda memberhalakan suami atau memberhalakan sesuatu. Dan tentu saja keadaan ini Tuhan tidak kehendaki. Lupakan dia. Caranya gimana? Ya tergantung saudara. Melalui Truth ID yang Anda dengar, Anda akan dibimbing terus untuk melepaskan segala ikatan dan belenggu yang tidak perlu mengikat kita. Oke? Selamat berjuang. 08124622 dan seterusnya. Saya wanita usia 39 tahun, sudah menikah selama 14 tahun. Saya ingin bertanya bagaimana agar saya tidak menyimpan kepahitan, Pak. Sejak kami baru menikah, keluarga suami saya sering minta bantuan uang, terutama adik tirinya yang sudah menikah. Awalnya saya tidak mempermasalahkan, tapi lama-lama saya keberatan karena seperti menjadi kebiasaan dan menurut saya mereka malas. Dia dan suami serta anak-anaknya tinggal di rumah mertua saya dan mereka mempunyai pekerjaan yang jelas. Mereka pernah menggadaikan rumah mertua, katanya untuk usaha. Katanya, tapi uang habis dan menyisakan utang di bank. Kami ikut membantu membayar utang mereka demi menyelamatkan rumah tangga mertua. Tetapi karena satu dan lain hal, rumah mertua akhirnya harus dijual juga. Mertua saya kemudian membeli rumah yang lebih kecil yang ditempati lagi oleh ipar saya dan keluarganya itu. Sedangkan ayah mertua saya memilih tinggal di rumah kontrakan sampai hari terakhir beliau. Wah, tragis ini. Setelah mertua meninggal, suami saya merasa terbeban untuk membantu keuangan adiknya. Terus terang saya keberatan, Pak, mengingat kondisi kami tidak mudah. Kami sendiri masih menyicil rumah dan saat ini mengajukan relaksasi. Ya, saya sendiri mengambil pekerjaan apapun yang bisa setelah dirumahkan atau pandemi. Kadang saya merasa suami saya jauh lebih menyayangi dan perhatian kepada adik serta keponakan-keponakannya daripada saya dan anak kami. Dan rasanya lebih tidak adil karena di satu sisi kami banyak dibantu oleh orang tua saya. Saya pernah bicara dengan suami saya pikir dia mengerti kebenaran saya. Mengerti keberatan saya maksudnya. Bulan lalu dia mengirimkan uang tanpa sepengetahuan saya, meskipun jumlahnya kecil. Saya diam, Pak, tapi dalam hati saya kecewa. Saya sulit melupakan atau mengabaikan karena ini akan terjadi terus. Ya, akan terjadi terus. Saya tidak mau menjadi orang yang jahat atau pelit, Pak, tapi saya merasa terus dipecundangi. Mohon saran apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya ingin hati saya bersih dan bisa bersikap benar. Apa saran Bapak? Terima kasih. Yang pertama, penilaian Anda bahwa adik ipar itu pelit, malas maksudnya, itu dikoreksi lagi. Belum tentu dia malas. Banyak faktor yang menjadikan kondisi ekonomi adik ipar Anda itu begitu. Itu pertama, kalau sudah Anda menilai dia malas, Anda tidak akan rela memberikan seperak pun. Serupiah pun nggak bersedia. Nah, mungkin Anda harus belajar untuk melepaskan segala sesuatu. Anda ajak bicara dengan suami, ajak bicara mengenai keadaan ini. Tapi kalau suami berkeras, jangan Anda berkelahi sampai cerai gara-gara ini. Pikirkan bahwa Anda berbuat ini juga untuk Tuhan. Nah, untuk sementara saran saya adalah Anda diam saja. Ya, Anda diam tapi jangan menjauhi adik ipar. Anda bisa mendekati dia dan bisa melihat langsung secara tepat bagaimana keadaan adik ipar ini. Dekati dia, ikut memperhatikan, ya, tidak harus memberi uang, lalu jangan berkelahi dengan suami gara-gara uang ini. Tetapi Anda bisa memberitahu kepada suami. Apalagi kalau Anda sudah dekat dengan adik ipar, sudah bergaul, Anda lebih tahu kondisi adik ipar. Jangan menilai dari jauh dengan mudah dulu. Oke? Saya teruskan.
0818171 dan seterusnya. Saya wanita usia 44 tahun, Pak. Saya ikut Rehoboth dari zaman Duta Merlin, mungkin 17 tahun lalu. Jatuh bangun pada proses yang Tuhan beri pada hidup saya. Banyak pekerjaan, banyak problem, masalah, baik dari suami, penyakit, anak. Tapi saya tetap setia dengar khotbah Bapak dari sejak terima Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang saya beribadah di MAG, Mall Arta Gading. 1 bulan yang lalu saya mimpi bertemu Pak Eras. Di mimpi itu saya ada di sebuah rumah sama suami dan rumahnya punya WC kotor. Saya pertama ajak suami pulang karena WC kotor. Tapi suami dan anak tidak mau pulang. Akhirnya saya pun menginap. Tapi menjelang malam ada orang-orang datang entah dari mana mau nginep juga rame-rame. Karena rame, saya bilang suami untuk pulang. Akhirnya suami saya mengiyakan lalu kami di luar. Tapi sebelumnya saya membereskan barang dulu dan suami saya tunggu di mobil. Lalu ketika saya beresin barang, Pak Eras datang dan berkata kepada saya, apakah saya mau ikut Bapak? Lalu saya menjawab, mau Pak. Dan Bapak berkata, menunggu di mobil. Tapi entah kenapa barang-barang yang saya bereskan banyak dan lama. Akhirnya Pak Eras datang lagi dan berkata, mengapa? Lama sekali. Bapak bilang apakah saya mau ikut atau tidak? Saya bilang mau Pak. Lalu saya berlari dan Bapak sudah menunggu di mobil. Tapi suami saya nggak ketahuan di mana mobilnya. Jadi saya kayaknya ikut mobil Pak Eras. Lalu saya terbangun gitu aja. Maksud mimpi ini apa ya Pak? Mungkin hanya bunga tidur karena saya hampir nonstop pagi, siang, dan malam melihat wajah Pak Eras di YouTube. Ya Pak, mohon pencerahannya ya Pak. Waduh. Ini pencerahannya apa ya? Satu hal yang saya tangkap adalah Anda harus bersama dengan saya. Itu yang pertama. Tinggalkan tempat kotormu. Tinggalkan dosa-dosa masa lalumu. Ya. Lalu ingat bahwa suami belum bersama-sama dengan Anda. Maka Anda, Bu, harus menjadi berkat untuk menarik suami masuk kendaraan saya ini. Namanya Truth ID. Itu saja. Tinggalkan rumah jorok itu. Ikut saya, tentu berkemas-kemas pulang ke surga. Dan suami yang belum tahu rimbanya di mana dalam mimpi itu, ajak untuk ikut mendengar Truth ID dan bersama-sama kita pulang ke surga. Ya. Oke. 0896 5598 dan seterusnya. Mikael usia 18 tahun. Salam Om Eras, aku mau tanya, bagaimana cara mengatasi ketidakberdayaan kita untuk mencapai kekudusan Allah? 1. Dengarkan khotbah yang baik, Truth ID terus. 2. Doa tiap hari ikut Om Eras atau pribadi. 3. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan miliki komunitas untuk bersama-sama belajar kebenaran. Itu. Dan tetap waspada untuk setiap keadaan kejadian karena itu bisa menjadi jebakan. Jika Tuhan sengaja memberi kita pencobaan untuk menguji iman, bolehkah kita sengaja berbuat salah? Oh, enggak boleh. Jadi ujian diberikan itu untuk membuktikan kita ini setia atau tidak. Ya. Kita tidak bisa tidak punya percobaan atau pencobaan karena semua itu mendewasakan rohani kita. Ya, oke, itu nasihat Om Eras ya sayang. Setelah menyimak dengan teliti, nampaknya Pak Pendeta Esra Soru seperti ahli Taurat dan orang Farisi. 0895, 6090 dan seterusnya ya. Beliau menjadi sombong dan tidak mengenal dirinya sendiri. Pendeta seperti ini jika berkhotbah tidak mungkin bisa mengubah jemaat menjadi lebih rohani. Malah jemaat bisa menjadi sombong juga, tidak mengenal dirinya sendiri seperti orang Yahudi di zaman Yesus dahulu.
Apalagi beliau ini sudah menghina pendeta-pendeta lain yang notabene pendeta-pendeta benar, hamba Tuhan, anak Allah yang berkenan, anak Allah yang benar-benar mengenal Bapaknya. Saran saya agar pendeta Esra suruh bertobat dan minta maaf kepada pendeta yang dia zolimi, dan yang utama minta ampun kepada Tuhan, serta mulai berdoa tiap malam, duduk diam di kaki Tuhan untuk memohon dimeteraikan Roh Kudus dan bersentuhan. Waduh, saya tidak berhak bicara apa-apa tentang pendeta ini. Ya, saya minta maaf, ini terlanjur saya bacakan. Kalau tahu tadi tidak saya bacakan, tapi baiklah, kita serahkan saja ke dalam tangan Tuhan, lalu biar Tuhan yang akan menjadi hakim dan mengadili masing-masing kita. 08193388 dan seterusnya. Wanita usia 39 tahun. Oke. Ini mungkin akan dihubungi langsung saja karena masalahnya khusus ya. Tadi saya sudah baca nomor teleponnya, tapi nggak lengkap ya. Oke, saya kira ini saya akan baca lain waktu aja pertanyaannya ya. Oke, 0823 1365 dan seterusnya. Salam Pak Erastus yang terkasih, terima kasih atas jawaban-jawaban Om Eras di pertanyaan saya sebelumnya. Oh ya Om, mohon izin bertanya lagi. Saya wanita usia 38 tahun di Malang. Saya bernaung di salah satu gereja. Karena dari awal saya percaya Tuhan dan dibaptis di gereja tersebut. Bahkan saya juga melayani jadi WL. Tapi kebiasaan dari Bapak Ibu Gembala kami, siapa yang kasih perpuluhan banyak itu yang disayang. Dikasih pelayanan sering. Kalau saya dikasih pelayanan jarang, bahkan disuruh. Kalau sudah tidak ada orang yang melayani, baru disuruh gitu ya. Contohnya saat Natal atau hari di mana banyak pelayan yang pergi tidak ibadah di gereja. Apalagi saya pernah kena fitnah sehingga ada jemaat yang melarang saya untuk melayani di atas mimbar. Bapak Ibu Gembala saya seperti takut kayak kehilangan jemaat, sehingga seperti takut kalau jadwal saya untuk pelayanan. Sedangkan saya rindu untuk melayani. Gembala kami kalau yang melayani kami yang nggak mampu, banyak protes, pimpin pujian lama lah, harus ini, harus itu. Tapi di saat yang disukai atau jemaat lama atau yang kasih perpuluhan banyak, meskipun bahwa pujiannya lama, didiamkan, nggak ada protes. Sangat tidak adil Om. Tapi kenapa di awal tahun ini saya kok ada pikiran untuk melayani di gereja dekat rumah kami, gereja lainnya. Tapi saya tidak berniat pindah gereja. Cuma mungkin 1 bulan sekali saya bisa melayani gereja yang dekat rumah. Yang saya tanyakan, apakah tindakan saya salah Om? Saya masih di gereja saya, juga melayani gereja lain. Oh, saya tidak tahu anggaran dasar rumah tangga gereja Anda itu apa. Kalau anggaran gereja rumah tangga Anda tidak boleh memiliki pelayanan di gereja lain, ya Anda salah. Tapi kalau diizinkan ya bagus, bisa dua-duanya. Rundingkan dengan Ibu Gembala. Jangan mengambil keputusan di luar Bapak Ibu Gembala. Saran saya, rundingkan dengan mereka. Oke. Saya kira cukup itu dulu. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian.